Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pencari Selisih Kripto. Gimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan hari ini pada sehat walafiat dan pastinya bahagia selalu dengan keluarga. Baik teman-teman, untuk hari ini tanggal 7 Mei ya, di hari Sabtu tahun 2022. Teman-teman bisa saksikan di sini hari Sabtu tanggal 7 Mei ya. Kemarin saya tidak buat video, jadi ada mungkin kemarin saya ada keluar ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga yang sedang mudik ya untuk arus balik ke daerah Jabodetabek, hati-hati di jalan ya, dan selamat menikmati perjalanannya. Sabar kalau kita ketika kita mengalami kemacetan di jalan ya, teman-teman sabar ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya yang sedang melaksanakan mudik selamat sampai tujuan ya. Baik, untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini, disclaimer dulu bahwa aset kripto itu merupakan aktivitas perdagangan yang eh, yang fluktuatifnya itu tajam sekali, dan se semuanya itu pasti ada resiko yang timbul ya teman-temannya. Jadi semuanya tanggung jawab, keputusan apapun ya itu tanggung jawab oleh teman-teman semua. Jadi semuanya diserahkan kembali kepada teman-teman semua. Baik teman-teman, untuk hari ini sedikit saya bahas market yang di hari Sabtu ini. Biasanya market itu kondisinya memang pada merah, tapi tidak tahu ya, kalau market itu kan nggak bisa ditebak juga gitu kan. Jadi kemarin sempat saya lihat Bitcoin itu penurunnya sampai 7% ya, sampai 7%. Nah, sekarang Bitcoin di kisaran di 525. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di tanggal 7 bulan Mei 2022 Bitcoin itu 525 di jam 12.45 ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, dan penurunannya itu 1,77%. Lalu untuk low-nya kita lihat di sini ya, harga paling bawah itu, harga paling terbawah itu 519 juta sekian lah ya. Lalu high-nya itu 535 juta. Baik teman-teman, kondisi marketnya memang sedikit greget-greget gitu ya. Greget-greget apa ya, bisa up seperti dulu gitu. Aduh ya, luar biasa teman-teman ya. Tapi untuk yang investasi jangka panjang sih sebetulnya nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Karena memang long time-nya panjang gitu kan. Tapi untuk yang trading harian ya, yang jangkanya jangka pendek lah ya. Dari segi fundamental sebetulnya Bitcoin tuh jago. Rajanya koin itu Bitcoin, emaknya lah. Tapi memang kalau sudah kondisi ngedam, pam ya, ya seperti ini teman-teman ya. Ya kalau kita lihat pasar sih sebetulnya teman-teman juga harus tahu ya, bahwa salah satu dampak pasar itu supply and demand kali ya. Jadi permintaan banyak, penjualannya sedikit.
ya pasti akan nanjak gitu kan. Tapi kalau sebaliknya permintaannya tidak ada, penjualannya banyak, ya pastinya akan balok merah muncul. Atau juga permintaannya banyak, ya yang mintanya itu harganya paling rendah banget gitu. Seharusnya 525, dia pengennya yang permintaannya 400 juta misalnya harganya gitu. Jadi nggak ketemu. Dan di situ kan hasilnya itu adalah garis-garis kecil-kecil gini teman-teman. Nih yang kayak gini. Apa ini ya? Garis-garis yang mungkin udah nggak lihatnya itu nggak semangat ya teman-teman ya. Strip, strip. Oke teman-teman, jadi kalau kita lihat di sini si BTC memang sudah standaritasnya itu kemarin sih sempat bulan-bulan apa ya 400 sekian lah ya. 408 482 ya. Saya sempat lihat juga gitu kan. Di posisi itu mungkin ya kemungkinan besar itu juga mungkin lagi di damnya sampai situlah. Mungkin ya teman-teman ya, mungkin. Jadi kalau BTC sudah 600 sekian didam kembali ya sampai ke 500 sekian gitu. Jadi seputar-seputar itulah ya. Paling bawah itu paling low-nya itu kalau kita kembali ke bulan Maret ya, kalau bulan Maret itu hampir 400 sekian. Februari juga udah lihat, saya juga pernah lihat 400 juga sekian, lalu dia nanjak lagi sampai ke 700, didam kembali ya seputaran itulah 700, 600, 500 ya. Kalau kita mau trading ya, trading jangka pendek, teman-teman bisa gunakan leverage seperti itulah ya. Beli di harga 500 ke bawah lah ya. Lalu up-nya juga kita tunggu ya 2 minggu sekian lah ya, 2 minggu sekian itu nanjak lagi ke 500 puluhan lah gitu ya. Nah, untuk BTC ya teman-teman ya. Jadi kalau BTC Bitcoin kalau udah ada koreksi seperti ini ya dampaknya juga sama dengan koin-koin yang lain. Apalagi dengan fundamentalnya kita nggak jelas gitu kan. Sambil ngopi teman-teman ya, sambil ngopi santai saja. Ya yang sedang nyangkut, ya mudah-mudahan cepat terjemput juga ya teman-teman ya. Ya secepatnya lah. Mungkin ini paus-pausnya lagi tidur dulu gitu kan. Nanti kalau pausnya udah bangun ya nanti juga ada balok yang warna hijaunya juga akan tinggi nanti. Sambil ngopi teman-teman, santai. Mas, ada pertanyaan juga ini untuk koin BBC ya, koin BBC ya, koin BBC sempat juga sekarang di posisinya berapa ini BBC ya, BBC itu ini nih ya, iya BBC 125, wow 1250 ya sekarang ya, dia penurunannya 4,65%. Jadi koin BBC ini koin untuk kalau tidak salah itu koin untuk transaksi pembayaran apa sih namanya yang ada di luar itu tuh ya, marketplace ya. Ada yang menggunakan ABBC ya, ABBC ini nih. Februari, Januari ya kalau nggak salah itu ABBC itu sudah sempat nyentuhnya itu 3.000 di harga 3.200 sekian lah. Kalau nggak salah itu saya punya channel videonya. Ya coba cari aja dulu di situ coba untuk koin ABBC ini. Sebetulnya saya juga pernah
pernah beli ini koin ABBC, tapi di harganya 2000 sekian sempat nyangkut juga di situ ya. Sempat nyangkut juga gitu, sempat nyangkut. Memang teman-teman juga harus harus apa ya namanya ya, harus bisa memanajemen lah ya, harus bisa memanajemen modal kita nih gitu kan. Kalau modal kita itu untuk jangka panjangnya harus ada ya, ya sedikit-sedikit lah 10% untuk jangka panjang. Lalu 10% lagi untuk jangka menengah, yang 10%-nya lagi ya untuk ya scalping scalping lah gitu kan. Jadi tiga lah teman-teman ya, tiga harus teman-teman bisa, tiga posisi ya, posisi modal teman-teman ya. Jadi modal teman-teman itu ya setidaknya kita manajemen lah. Kalau misalnya jangka panjangnya ya rutinitas tabungan kita nih untuk nanti hari tua ya untuk kedepannya itu jangka panjang lah ya. 10% dari modal kita yang ada gitu kan. Terus 10% lagi kita untuk jangka menengah seperti misalnya 1 tahun ya. Kan kalau jangka panjang kan antara 1 sampai 15 tahun ya, 1 sampai 20 tahun gitu. Kalau ada masih Indodaknya ya. Mudah-mudahan ada terus ya. Lalu untuk scalping ya 10%. Jadi sisanya apa? Yang 70 ya berarti ya. Yang 70 itu simpen aja, IDR-in aja gitu. Nggak usah kita beli barang-barang apalah gitu. Koin-koin apa gitu kan. Jadi ketika koin-koin kita sedang merosot ya backup-nya yang 70% itu IDR-nya itu bisa kita gunakan gitu untuk scalping yang tadi itu yang 10% itu. Jadi yang yang 10% jangka panjang, jangka menengah gitu kan. Ya setidaknya teman-teman tuh nggak usah diganggu gitu. Udah aja, diamkan aja gitu tuh mah. Tapi ini tergantung dari teman-teman juga. Keputusan semuanya ada di tangan teman-teman semua gitu ya. Jadi saya cuma hanya memberikan apa sih pengalaman sajalah saya sendiri gitu kan. Ya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sih sebetulnya kalau kita beli koin di sudah 3 tahun kemarin itu pasti cuannya gede teman-teman. Iya kalau misalkan kita nih sekarang nih kita beli koin nih ya terus koin apapun gitu, koin apapun. Kecuali koin-koin yang apa ya namanya yang fundamentalnya yang kurang gitu ya. Ya nggak perlu disebutkan lah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman koinnya itu beli waktu tahun 2019 kemarin tuh misalnya gitu dengan harga sekian, ya pasti sekarang nggak bakalan rugi gitu, nggak bakalan rugi karena dia akan naik terus, naik terus. Jadi kalau kita jangka pendek seperti apa trading jangka pendek ini susah ya teman-teman ya untuk lihat kondisi market seperti ini ya, seperti itulah. Nah untuk BBC mungkin sabar dulu lah ya. Bukan BBC ya, ABBC ya. ABBC ya sabar dulu lah ya. Mudah-mudahan nanti ada yang ngepam juga nanti nih. Ya kalau saya lihat di posisi dulu itu apa launchingnya itu 3.200 lah sekian lah ya. Tapi untuk hari ini mungkin lagi sedang turun ya 1.249. Ya sabar dulu ya teman-teman ya. Jangan dulu, ingat ya, kalau kita dagang nggak perlulah kita CL ya, close dulu gitu karena apa ya kalau misalkan kita siap untuk menghadapi resikonya ya berarti kita harus tegar gitu melihat harga-harga yang dibanting terus setiap harinya ya. Oke teman-teman ya untuk mungkin market hari ini eh sedikit nge-review apa ya sedikit ya cuap-cuap dulu lah ya cuap-cuap sambil ngopi lah. Jadi tunggu dulu ya
tunggu dulu, atau kalau mau misalnya udah nggak kuat ya silahkan teman-teman bisa apa namanya, bisa belilah dengan 10% modal teman-teman itu kan. Atau juga teman-teman ingin jangka panjang yang 10% silahkan gitu kan. Jangka menengah juga 30%, 3 program itulah ya. Teman-teman bisa bisa mempersiapkan, dan saya yakin kalau misalkan teman-teman nanti kalau sekarang beli ya untuk 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, ya mudah-mudahan itu eh, koinnya bisa 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 apa namanya, bisa naik lah gitu ya. Oke teman-teman ya, mohon maaf bila dalam video ini penyampaiannya kurang jelas ya, terus suaranya kecil juga sedikit eh, mengganggu teman-teman lah ya, kok suaranya kecil gitu ya, karena memang ya udahlah kondisinya juga tanpa edit, tanpa apapun ya, cuman hanya langsung lewat handphone saya langsung record lalu upload lah gitu. Dan ini juga saya untuk apa ya namanya ya, untuk memori ya, untuk memori perjalanan trading saya juga gitu kan, untuk ya buat kenangan lah ya untuk kita nanti di masa depan gitu. Wah ternyata BTC itu di harganya dulu pernah segini gitu kan gitu. Oh iya, ACT itu pertamanya di harganya segini gitu kan. Tadi ketika video-video dulu kita sudah, oh iya pernah pernah apa namanya, pernah membahas ini gitu kan. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman lah semuanya. Baik teman-teman ya, untuk hari ini pada video kali ini cukup sekian, dan saya minta maaf. Tetap bahagia dan salam cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.